Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Minggu ini saya menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua yang sedang beribadah di rumah-rumah, bahwa Tuhan ada beserta dengan kita di hari-hari ini. Dan tema saya hari ini sesuai dengan kebenaran Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 tentang hidup orang Kristen. Saya bacakan demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu berarti bahwa berbicara tentang kesudahan zaman, di mana akhir dari sebuah zaman akan berakhir. Tapi juga kita melihat tanda-tanda akhir zaman itu sudah semakin nyata di hari-hari ini. Penyakit sampar virus corona, juga gempa bumi, peletusan gunung berapi, bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan di mana-mana terjadi. Bahkan juga Alkitab katakan bahwa di akhir zaman itu kasih sudah mulai berkurang, orang menjadikan diri mereka sebagai hamba uang, banyak nabi-nabi palsu dan sebagainya. Yang kedua adalah akhir daripada sebuah zaman ini juga bisa berbicara kepada situasi-situasi sulit, masa-masa sulit, dan juga kesudahan segala sesuatu itu juga berbicara tentang usia dari manusia itu sendiri yang akhirnya akan berakhir di bumi ini. Oleh sebab itu, apa yang kita akan belajar bersama-sama, ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kuasai diri. Kuasai diri atau penguasaan diri. Bapak Ibu lihat di dalam firman Tuhan, saya bacakan dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Coba kita perhatikan kota yang roboh temboknya. Seperti apa kota itu? Sudah tidak ada keteraturan lagi, sudah tidak ada sistem yang baik untuk kota itu, untuk kita melihat warna kota itu atau tujuan kota itu sudah tidak ada lagi. Nah, situasi ini membuat orang begitu sulit untuk bisa menguasai dirinya. Saya percaya ada maksud Tuhan juga di balik semua peristiwa ini. Kita melihat bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa mengandalkan kekuatannya. Sudah tidak ada bisa lagi dengan cara berpikir secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa semua sudah terbatas. Nah, pentingnya kita kembali dalam penguasaan diri adalah supaya kita merendahkan diri, supaya kita tahu diri kita, supaya kita tidak sombong, kita tidak anggap kita hebat, kita tidak anggap kita pintar dan sebagainya, kita bisa meremehkan orang lain, kita tidak taat, kita tidak tunduk kepada pemimpin dan sebagainya. Sebab itu saudara, Amsal berkata orang yang tidak mengandalkan diri seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu, penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan, mengekang, menjaga diri kita tetap stabil di dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Hari ini kita melihat situasi bangsa kita, tapi kita juga bisa melihat diri kita. Satu hal yang juga Tuhan ingatkan dengan penguasaan diri, itu terjadi supaya kita sadar, kita bertobat. Kenapa kita sadar dan kita bisa bertobat? Supaya kita bisa melihat situasi yang ada seperti yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, di situ katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tidak ada cara lain, semua hari-hari ini sedang berada di dalam posisi merendahkan diri. Semua sedang mencari wajah Tuhan seperti 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang salah. Maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sadar dan bertobat itu membawa diri kita kembali stabil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dosa kita.
biasa, saudaraku. Hari ini mari masing-masing di rumah, suami, istri, anak-anak, para pelayan-pelayan Tuhan dengan keluarganya, hamba-hamba Tuhan dengan keluarganya, pimpinan-pimpinan daerah dengan keluarganya, kepala-kepala suku, semua orang-orang yang ada di semua bagian di mana saja di muka bumi kembali kepada keluarganya. Dan keluarga itulah satu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan supaya kita sadar, kita bertobat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya kita bisa tahu, kita bisa menguasai diri kita, saudara. Bapak Ibu, di dalam penguasaan diri ini juga apa yang akan terjadi dalam diri kita adalah timbulnya iman. 1 Yohanes 4 ayat 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Disinilah teruji tingkat kapasitas daripada seorang orang Kristen dalam iman mereka. Iman ini bukan sekedar iman yang hanya kita miliki secara knowledge, pengetahuan, tapi iman yang bertolak daripada kebenaran-kebenaran firman, iman kepada iman. Iman yang nantinya akan menjadi jawaban di tengah-tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu. Mari kita lihat iman pada saat posisi hari-hari ini adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, situasi seperti inilah kita akan belajar dari iman kepada iman, dari semua kesulitan kepada kesulitan. Supaya waktu perkenanan di mana kita ada di rumah masing-masing, Bapak Ibu, kita mulai percaya bahwa musim pasca corona ini, virus corona ini akan berlalu. Tapi juga kita punya iman, pengharapan bahwa keluarga kita dalam perlindungan Tuhan. Kita juga punya iman dan pengharapan bahwa pemerintah kita Indonesia akan berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berjalan dengan baik. Situasi sulit apapun, semua daerah akan terkontrol karena Allah turut bekerja dalam segala hal. Lukas 18 ayat 8, firman Tuhan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Kembali lagi firman Tuhan ingatkan kita di situasi sulit hari-hari ini untuk beriman. Bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, termasuk kedatangan Tuhan juga sudah di ambang pintu. Tapi yang Tuhan minta kepada gerejanya, saudara dan saya, adalah iman. Adalah percaya dan menanti-nantikan Tuhan di situasi yang sulit ini. Dan tetap percaya bahwa Tuhan segera akan memulihkan hidup kita. Di dalam pengharapan iman ini kita akan semangat, kita akan timbul hal-hal yang baru dalam diri kita untuk kita melihat situasi di luar seperti yang Tuhan lihat. Tuhan perkatakan bahwa jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, tetapi aku yang memberikan kamu hidup. Tuhan juga berfirman bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Kita melebihi segala sesuatu yang hari-hari ini pandangan paradigma kita harus bertolak kepada iman dan percaya kepada janji Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir ini Bapak Ibu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadilah tenang supaya saudara di situasi sulit ini kita bisa berdoa. Sebab doa sesungguhnya itu bukan dengan keinginan-keinginan kita, bukan dengan apa yang kita mau berdoa, tapi doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 dan 8 bilang begini, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, yang kedua, jadilah tenang ini adalah supaya kita fokus, supaya kita kembali tenang, kita berdoa dan jangan bimbang, kita kuasai diri kita. Saya mendapat pesan di akhir daripada pesan Tuhan dari khotbah saya ini adalah kenapa kita harus tenang, kenapa kita harus jangan bimbang, kita jangan ragu, bahwa supaya kita bisa berdoa dengan tenang, bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 23, dalam ketenangan inilah kita akan mendapat keseimbangan. Keseimbangan ini firmannya bilang begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa
Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam kebenaran. Nah, di dalam ketenangan inilah kita fokus kita kepada Tuhan. Sebab antara roh dengan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Itu bagian yang melekat. Kebenaran diuji oleh roh Allah sendiri yang menyatakan itu di dalam diri kita supaya kita tetap memuji menyembah Dia. Menyembah di dalam roh dan kebenaran ini kita menyembah Bapa. Di hari-hari yang terakhir juga Tuhan akan meneguhkan kembali penyembahan Pondok Daud akan diteguhkan kembali. Semuanya akan runtuh, tetapi penyembahan itu tetap, yang kekal itu akan tetap berdiri. Dan Bapak Ibu, saya melihat bahwa inilah waktunya. Kenapa kita kembali ke rumah-rumah? Supaya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu bisa diubahkan oleh Tuhan. Ingat bahwa kita sudah berada di akhir zaman, kita sedang menghadapi badai yang besar, kita sedang berada di situasi yang sulit, tetapi kita satukan hati untuk tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ketika burung Raja Wali itu dia harus terbang di ketinggian dan memasuki badai. Badai yang besar itu boleh datang, tapi ketika dia ada di tengah-tengah badai, dia hanya membuka kedua sayapnya, dia hanya menenangkan kedua sayapnya, dan dia bisa bermain di tengah-tengah badai. Di situasi sulit di bangsa dan bangsa-bangsa hari ini, pujian dan penyembahan, menyembah dalam roh dan juga kebenaran, bersama-sama kita menghadapi situasi yang sulit, dan bersama-sama kita melihat Allah akan bekerja dan mendatangkan kebaikan. Saya mau berdoa bagi kita semua yang ada di rumah-rumah lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala supaya kita bisa menguasai diri. Jadilah tenang dan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah dalam pelayanan hamba-Mu, tapi juga semua yang mendengarkan khotbah ini, mereka dikuatkan, mereka semakin mengerti kebenaran Tuhan, mereka semakin tahu siapa diri mereka. Semua kami sadar dan bertobat, tapi juga kami bangkitkan Tuhan iman yang Tuhan berikan dalam kami untuk percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kami tidak bimbang dan ragu, kami tetap menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena di sanalah terletak kekuatan kami. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Semua keluarga sehat dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 digenapi. Tuhan menjaga kemah-kemah orang benar, dan ada tanda darah anak domba Allah, darah Yesus melindungi kita semua. Pemerintah diberkati dan dijaga, rakyat Indonesia dijaga, diberkati, bahkan bangsa-bangsa pun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin.